Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raimi Purwadi. Nomor induk mahasiswa saya 252015031. Saya dari kelas 17. Saya mahasiswa program studi manajemen inovasi di Universitas Teknologi Sumbawa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video terkait dengan kecerdasan buatan atau AI dan masa depan dunia kerja. Video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan dan Inovasi Teknologi yang diampu oleh Associate Profesor Dr. Sri Rahayu SPD ME. Pada video ini saya akan membahas kecerdasan buatan atau AI dan masa depan dunia kerja dalam perspektif ekonomi pembangunan dan inovasi teknologi. Saya tidak akan melihat AI hanya sebagai aplikasi canggih, tetapi sebagai kekuatan ekonomi yang mengubah cara produksi, cara organisasi bekerja, dan cara manusia memperoleh penghasilan. Argumen utama saya sederhana, AI bukan sekedar menggantikan pekerja, tetapi menyusun ulang pekerjaan menjadi kumpulan tugas baru. Karena itu, masa depan kerja tidak ditentukan oleh mesin saja, melainkan oleh kebijakan, kualitas pendidikan, kesiapan perusahaan, dan kemampuan pekerja untuk belajar lagi. Kemudian AI sebagai isu pembangunan ekonomi. Pertama, saya menempatkan AI sebagai isu pembangunan ekonomi. Dalam literatur ekonomi, teknologi seperti AI dapat dipahami sebagai general purpose technology mirip listrik atau internet karena pengaruhnya meluas ke banyak sektor. Dampaknya tidak berhenti pada aplikasi chatbot, melainkan menyentuh proses produksi, rantai pasok, pelayanan publik, dan pengambilan keputusan manajerial. Bagi negara berkembang, titik pentingnya adalah apakah AI hanya menjadi barang import dan konsumsi digital atau mampu menjadi mesin peningkatan produktivitas nasional. Disinilah ekonomi pembangunan masuk. Suatu negara membutuhkan infrastruktur digital, talenta, tata kelola data, dan kebijakan persaingan agar manfaat AI tidak hanya dinikmati perusahaan besar saja. Tanpa itu, AI dapat menjadi pagar baru yang membuat kesenjangan keterampilan dan pendapatan makin tebal. Kemudian, 3 cara AI masuk ke pekerjaan. AI masuk ke dunia kerja melalui 3 mekanisme. Pertama, otomasi. Bagian pekerjaan yang rutin, berpola, dan berbasis aturan dapat dikerjakan mesin dengan biaya marginal rendah. Contohnya, input data, ringkasan dokumen, penjadwalan, klasifikasi gambar, atau pemeriksaan awal keluhan pelanggan. Kedua, argumentasi. Pada mekanisme ini, manusia tetap menjadi pengambil keputusan, tetapi AI mempercepat proses tersebut. Seorang analis dapat meminta AI membuat draft laporan, seorang dokter dapat dibantu membaca citra, dan pegawai pemerintah dapat menyaring data pelayanan. Ketiga, transformasi. Di sini yang berubah bukan hanya tugas, tetapi model bisnisnya. Perusahaan mulai menjual layanan berbasis prediksi, personalisasi, dan platform. Jadi, masa depan kerja adalah pergeseran tugas. Pekerjaan lama belum tentu hilang, tetapi isi pekerjaannya menjadi lebih digital, lebih analitis, dan lebih cepat.
Kemudian skala perubahan global menuju 2030. World Economic Forum dalam Future of Job Report 2025 memberi gambaran skala perubahan. Pada 2030 sekitar 22% pekerjaan global diperkirakan terdampak disrupsi. Angkanya terlihat dramatis, sebanyak 170 juta pekerjaan baru diproyeksikan muncul, sementara 92 juta pekerjaan lain dapat tergeser, sehingga ada kenaikan bersih 78 juta pekerjaan. Namun angka neto positif tidak boleh dibaca terlalu santai. Masalah pembangunan terletak pada transisi. Orang yang pekerjaannya hilang hari ini belum tentu memiliki keterampilan, jaringan, lokasi, atau modal untuk masuk ke pekerjaan baru esok hari. Contoh sederhana, staf administrasi yang terdampak otomatisasi tidak otomatis berubah menjadi analis data. Perpindahan itu membutuhkan pelatihan, sertifikasi, pengalaman praktik, dan dukungan organisasi. Jadi, isu besarnya bukan hanya penciptaan pekerjaan, tetapi jembatan menuju pekerjaan baru. Kemudian paparan AI tidak merata antar negara. IMF menunjukkan bahwa sekitar 40% pekerjaan global terpapar AI. Di negara maju, paparan itu sekitar 60%. Sedangkan di emerging market sekitar 40% dan negara berpendapatan rendah sekitar 26%. Angka ini menarik karena paparan yang tinggi tidak selalu berarti bencana. Paparan bisa berarti resiko tergantikan, tetapi bisa juga berarti peluang produktivitas karena pekerjaan dapat dilengkapi AI. Negara maju punya tetangga kerja kognitif lebih banyak, tetapi juga lebih siap dari sisi internet, komputasi, pendidikan, dan regulasi. Negara berkembang mungkin mengalami gangguan lebih lambat, namun justru berisiko tertinggal ketika produktivitas global naik di tempat lain. Kemudian konteks Indonesia. Untuk Indonesia, AI harus dibaca sebagai peluang sekaligus pekerjaan rumah. Indonesia memiliki strategi nasional kecerdasan artifisial 2020 sampai 2045. Fokusnya mencakup kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan dan riset, ketahanan pangan, serta mobilitas dan smart city. Ini sejalan dengan kebutuhan pembangunan, karena AI bisa dipakai untuk memperbaiki pelayanan publik, memetakan kebutuhan pangan, mempererat screening kesehatan, dan meningkatkan efisiensi birokrasi. Namun fondasinya tidak boleh diabaikan. BPS pada 2026 tetap menunjukkan pentingnya membaca kondisi pekerjaan berdasarkan data Sakernas. Artinya transformasi digital harus menyentuh pekerjaan nyata di provinsi, bukan hanya kantor pusat di kota besar. Pekerjaan bergeser dari jabatan ke portofolio tugas. Pada slide yang ini, saya ingin menekankan pergeseran dari jabatan ke portofolio tugas. Satu jabatan biasanya terdiri dari banyak tugas. Ada tugas yang rutin, ada yang analitis, ada yang manusiawi. AI sangat kuat pada tugas rutin dan berpola. Ia dapat membantu ringkasan, pencarian dokumen, penerjemahan awal, pengelompokan data, dan prediksi sederhana. Kemudian risiko utama transisi yang tidak adil. Risiko terbesar AI bukan hanya hilangnya pekerjaan, melainkan transisi yang tidak adil. Pekerjaan administratif dan entry level rentan karena banyak tugasnya dapat dipercepat atau digantikan. Kelompok pekerja muda bisa menghadapi pintu masuk kerja yang lebih sempit jika perusahaan memilih automasi untuk pekerja dasar. Kemudian peluang produktivitas dan inovasi inklusif. AI juga membuka peluang besar dalam ekonomi pembangunan. Teknologi bernilai jika membuat produksi lebih efisien dan manfaatnya menyebar. AI dapat menurunkan biaya pengetahuan. Kemudian keterampilan kerja yang tahan masa depan. Keterampilan menjadi pusat perdebatan masa depan kerja. WEF memperkirakan hampir 40% keterampilan dibutuhkan dalam pekerjaan akan berubah pada 2030. Kemudian strategi transisi manusia tetap pusat inovasi.
Strategi transisi harus melibatkan 4 aktor. Pemerintah perlu membangun infrastruktur digital, standar etika, perlindungan sosial, dan data publik berkualitas. Tanpa internet dan data yang baik, AI hanya menjadi janji di atas kertas saja. Kampus dan lembaga pelatihan perlu membuat kurikulum lintas prodi karena AI tidak hanya memiliki jurusan komputer. Kemudian kesimpulan dan penutup. Sebagai penutup, AI tidak otomatis membawa masa depan kerja yang lebih baik. Masa depan itu harus dibangun. Di satu sisi, AI dapat mempercepat produktivitas, membuka jenis pekerjaan baru, dan membantu sektor publik serta UMKM. Di sisi lain, AI dapat menggeser pekerjaan, memperlebar ketimpangan, dan menimbulkan masalah etika bila tidak dikelola. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, ukuran keberhasilan AI bukan hanya seberapa canggih teknologinya, tetapi seberapa luas manfaatnya dirasakan masyarakat. Karena itu, agenda utamanya adalah reskilling, tata kelola data, perlindungan pekerja, dan inovasi yang inklusif. Manusia tetap punya inovasi. AI hanyalah alat yang dapat memperluas kemampuan manusia. Selama kita punya intuisi, pendidikan, dan keberanian untuk mengarahkannya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan pencerahan dan pemahaman kepada kita semua bagaimana dampak AI terhadap dunia kerja, bahwa AI ini bukan satu-satunya alat sebagai pengambilan keputusan, tetapi bagaimana caranya manusia secara bijak untuk menggunakan AI supaya dapat mempercepat proses pekerjaan dan proses pengambilan keputusan selalu ada pada manusia itu sendiri. Mudah-mudahan dapat bermanfaat apa yang saya sampaikan ini, dan semoga kita semua sehat selalu dan dapat memberikan manfaat yang terbaik untuk kedepannya. Mungkin sekian video dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.